Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari final project kami, yang mana dengan studi kasus PT Wijaya Karya. Dimulai dari latar belakang dan tujuan, yang mana PT Wijaya Karya ini merupakan salah satu dari BUMN termuka di Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi, energi, properti, dan manufaktur. Kemudian tantangan untuk PT Wijaya Karya ini ada tiga, yaitu pertama skala proyek yang besar, kemudian ada data tidak terintegrasi, kemudian ada proses manual yang tidak efisien. Selanjutnya masuk pada tujuan dan manfaat. Mana tujuannya itu untuk merancang dan mengimplementasikan ERP Odoo di Wika. Kemudian untuk manfaatnya itu pertama kali aplikasi ilmu ERP nyata, kemudian efisiensi operasional, kemudian yang ketiga referensi untuk perusahaan konstruksi. Kita lanjut pada project charter. Mana proyek ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem ERP berbasis Odoo untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integrasi proses bisnis antar divisi di PT Wijaya Karya. Itu lingkup modul yang kita pakai pada di Odoo itu yang pertama itu ada purchase, kemudian ada inventory, ada accounting, kemudian ada project, kemudian ada employee, kemudian yang terakhir itu memakai modul team sheet. Kemudian untuk anggarannya itu ya 3 miliar rupiah. Kemudian untuk jadwal itu pada bulan Juni 2025. Lalu ada analisis proses bisnis di mana kami akan menganalisis dengan system wide concept di mana kliennya itu PT Wijaya Karya atau Wika Holding. Lalu ada control area itu di mana Wika memiliki control area di Wika Gedung, Wika IPC, Wika Regional 3 di Kalimantan dan Sulawesi, Wika Regional 2 ada di Jawa, Wika Regional 1 di Sumatera. Lalu company code-nya itu kami fokuskan pada PT Wika Butumen. Lalu ada organizational unit di mana ada Departemen HRD, Departemen Keuangan, Departemen Logistik, Departemen Teknik, dan Departemen Proyek. Lalu ada positionnya, ada Site Manager, Finance and Account Officer, lalu ada Kepala Gudang, ada Staf Teknik Lapangan, dan ada Admin Proyek. Lalu di Sales Organization itu PT Wika Bitumen itu ada divisi penjualan material aspal wilayah Sumatera. Lalu ada divisionnya itu ada aspal modifikasi, jasa pelapisan aspal, aspal drum, dan aspal curah. Lalu ada plannya itu ada proyek perluasan gedung aspal curah di pelabuhan, ada proyek pengaspalan Jalan Nasional Riau, dan ada proyek jalan tol Trans Sumatera. Lalu ada storage location pada PT Wika Bitumen itu ada gudang material sementara dan ada gudang utama site. Selanjutnya ada analisa proses bisnis, di mana proses bisnis dimulai dari klien atau pihak eksternal dari pemohonan proyek yang mengajukan kebutuhan proyek. Nah, permintaan tersebut dikirim oleh divisi project management yang kemudian membuat proyek baru di sistem ERP dan mengirimkan permintaan dan pengadaan barang atau jasa melalui proses Create Purchase Request. Lalu permintaan dari proyek diteruskan ke divisi pengadaan, di mana tim melakukan proses create RFQ atau Request for Question dan memilih vendor terbaik. Setelah vendor ditentukan, konfir RFQ tim membuat dan mengirim purchase order secara digital ke vendor. Lalu vendor menerima dan memvalidasi eh, purchase order tersebut, lalu mereka mengirimkan barang serta dokumen tagihan. Sementara itu, vendor bill atau tagihan dari vendor diterima dan diinput oleh divisi keuangan atau accounting melalui fitur vendor bill receive. Sistem kemudian dicatat, lalu akan diterima dan integrasikan biaya ke dalam laporan biaya proyek. Selanjutnya, seluruh data dari inventory dan HR terintegrasi dan masuk dalam laporan biaya proyek di divisi project management. Ketika seluruh proses selesai, proyek ditandai sebagai selesai atau project done dan sistem ERP menghasilkan bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada
analisa proses bisnis, di mana kami membuat SWOT analysis, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats, di mana ada beberapa kelemahan. Yang pertama, adanya upaya dokumentasi proyek laporan keuangan dan catatan meski masih berbasis kertas. Yang kedua, karyawan telah terbiasa dengan prosedur manual yang dapat menjadi dasar pengembangan digitalisasi. Kemudian untuk weakness-nya, terbagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama ada measurement, di mana KPI tidak konsisten antar divisi. Yang kedua, tidak ada sistem real time untuk monitoring proyek. Selanjutnya, pelaporan masih dilakukan manual, rawan lambat dan kesalahan. Lalu ada material di mana data tersimpan terpisah dan berbasis kertas. Duplikasi dan inkonsistensi data karena penggunaan kertas tadi. Lalu sulit dilakukan pelacakan dan audit karena masih menggunakan kertas. Dari segi orang, kurangnya pelatihan ERP dan literasi digital antar divisi dan tidak merata. Untuk opportunity sendiri memiliki beberapa komponen. Yang pertama, penerapan sistem ERP dan digitalisasi proses bisnis secara menyeluruh. Yang kedua, pengembangan pelatihan dan literasi digital bagi seluruh karyawan. Yang ketiga, adopsi teknologi real time untuk monitoring dan pelaporan proyek. Dan yang terakhir, standarisasi dan dokumentasi SOP secara digital antar divisi. Lalu untuk terakhir, Wika masih tergantung terhadap proses manual dapat menghambat efisiensi. Lalu perubahan sistem dapat ditolak oleh karyawan yang tidak siap beradaptasi. Persaingan dari perusahaan lain dapat menerapkan digitalisasi penuh, dan kegagalan integrasi sistem dapat menyebabkan invensi lintas divisi lebih lanjut. Selanjutnya, jadi kesimpulan dan saran yang kami dapat dari PT Wika adalah PT Wika mengadopsi ERP Odoo untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi proses bisnis. Nah, sistem ini mendukung otomatisasi lintas divisi dan monitoring proyek real time. Meski menghadapi beberapa tantangan seperti resisten dan mendukung transformasi digital perusahaan. Nah, saran yang kami temukan, agar implementasi ERP Odoo di Wika sukses, diperlukan pelatihan rutin untuk meningkatkan literasi digital pengguna. Proyek awal sebaiknya dimulai dari plot project agar tantangan bisa diidentifikasi lebih awal. Nah, evaluasi berkala dan peningkatan infrastruktur TI penting untuk mendukung kinerja sistem. Komitmen manajemen juga krusial dalam mendorong adopsi dan budaya digital. Ke depan, integrasi Odoo dengan platform eksternal dapat memperluas fungsi ERP dan meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya kita akan mendemo sistem Odoo-nya, masuk ke sistem Odoo-nya. Di sini kami menggunakan banyak modul, ada modul counting, inventory, purchase, ada modul timesheet, planning, employee, ada modul calendar dan kontak. Lalu yang pertama itu kita akan membuat project baru, di mana kalau dalam proses bisnis itu kita klien itu meminta project kepada kita, misalnya project itu sudah di sisi kita akan membuat project baru di sistem ERP, di sistem Odoo. Pertama itu kita buat create project, misalnya ini create project, uh, create project ja- jalan pembangunan pembangunan tol Sumatera. Create project, dia akan create project. Lalu kita akan ke modul purchase. Belum ada, tapi sini nanti ada hubungan tol Sumatera. Kita akan ke modul purchase. Di sini kita modul purchase pertama itu kita ke purchase agreement. Lalu kita klik new aja. Sini kita vendornya itu kita buat oke. Terus lalu sini kita buat dari from, misal besok sampai projectnya. Lalu di sini kita akan membuat, di bawahnya ini kita akan membuat barang-barangnya. Misalnya membuat ini, lalu kontennya
Lalu nya ini kosong, ini berarti aja. Lalu kita confirm, ya, deh. Kalau kita confirm, missing price. Unit price-nya kita buat. Oke, kita confirm. Nah, lalu dia akan membuat new quotation seperti ini. Lalu kita ke modul request of quotation. Modul ke request of quotation. Lalu kita buat new. Kita buat di sini vendornya tadi. Ini terus tengok dulu apa tadi. Ya, bahan Bangun Jaya. Soalnya ada tadinya ekspor produknya misalnya. Oh, ininya tadi kita buat 002. Ini tadi kan. Lalu ininya 100. Ini lagi 100 juga. Terus price unit price-nya. Oke. Ini sudah terreferensi semua. Lalu kita tekan kita confirm order. Setelah confirm order, dia akan menampilkan seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa send email. Terus selanjutnya itu kita ke inventory. Inventory di sini ada operation 2. Kita lihat. Di sini kita bisa lihat global inventory. Nih, harus kita validate. Lalu setelah divalidate, dia akan down. Terus kita bisa print. Lalu kita ke accounting. Kita ke vendor, bill. Sini vendor bill. Lalu kita new. Di sini PT Wijaya. Ini yang 3 ini. Ini pemiliknya. Lalu kita bisa confirm. Bill request validate. Ini sini berarti. Ini bukan yang tadi. Terus coba kita ulang lagi. Sini. Ini yang Jaya. Oh iya. Uh, oh ininya. Bisa dikonfirm ya. Terus lalu kita ke employee. Ini employee ini dia untuk user atau pekerja-pekerja kita bisa menambahkannya. Misal namanya dia, terus emailnya apa, departemennya apa. Contohnya seperti ini. Lalu kita ke employee department. Sini ada satu yang tadi tuh employee-nya. Kalau sheet in, lalu sheet ya ini untuk penjadwalan pada proyek kita, misalnya kita tambahkan proyek baru. Ini pembangunan tambah pada proyek baru. Sini today, di sini proyek baru untuk melacak atau ya melacak proyek kita. Di sini juga kita pay, kita bisa lihat di sini ada pay, di sini kita pay, klik pay, payment. Lalu kita ke payment. Bisa validate. Lihat pembayaran kita berhasil sampai ke vendor. Sekian presentasi project Odo. Saya kembalikan ke Ilham. Baiklah, mungkin
itu saja presentasi dari kami kelompok 3 dari hasil proyek ERP kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.